Katanya keju leleh, tapi ini nggak leleh-leleh. Makanya cheesy corn dognya pakai Kraft Quick Melt. Pasti leleh. Teksturnya pas, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Enak banget. Bunda beli ya. Bikin dong, pakai Kraft Quick Melt. Masak simpel, anti gagal ala Chef Bunda. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Aku gagal. Katanya keju leleh, tapi ini nggak leleh-leleh. Makanya cheesy corn dognya pakai Kraft Quick Melt. Pasti leleh. Teksturnya pas, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Enak banget. Bunda beli ya. Bikin dong, pakai Kraft Quick Melt. Masak simpel, anti gagal ala Chef Bunda. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Halo, hai, selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih untuk kehadirannya dalam kegiatan virtual press conference bersama Kraft Quick Melt. Senang banget nih bisa ketemu lagi sama teman-teman sekalian. Kami mohon kesediaannya untuk tunggu sebentar karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Aku gagal. Katanya keju leleh, tapi ini nggak leleh-leleh. Makanya cheesy corn dognya pakai Kraft Quick Melt. Pasti leleh. Teksturnya pas, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Enak banget. Bunda beli ya. Bikin dong, pakai Kraft Quick Melt. Masak simpel, anti gagal ala Chef Bunda. Lelehnya asli, semangatnya pasti.
rekan media, kami mohon diharapkan agar mengganti tampilan nama masing-masing di Zoom Meeting ini dengan format nama jurnalis underscore asal media. Contohnya, Rani underscore Kompas. Sekali lagi silakan diganti namanya dengan formatnya adalah nama underscore nama medianya. Dan untuk rekan-rekan sekalian yang mungkin belum tahu nih bagaimana cara penggantian nama di Zoom, mungkin boleh sedikit saya bantu karena caranya sebenarnya mudah sekali. Yang pertama, silakan Anda buka partisipan di bagian bawah layar Zoom Anda masing-masing. Kemudian di sana ada titik 3, bisa Anda klik di bagian paling atas karena itu sudah pasti adalah user ID kita. Di sana nanti akan muncul pilihan rename atau ganti nama. Silakan langsung diganti namanya rekan-rekan media semuanya dengan nama jurnalis underscore asal media. Semudah itu, jadi kami mohon kesediaannya untuk dicoba melakukan penggantian nama Anda masing-masing. Katanya keju lele, tapi ini nggak leleh-leleh. Makanya cheesy corn dog-nya pakai Kraft Quick Melt. Pasti leleh. Teksturnya pas, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Enak banget. Bunda beli ya. Bikin dong, pakai Kraft Quick Melt. Masak simpel, hati gagal ala Chef Bunda. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Baiklah untuk rekan-rekan sekalian, acara sebentar lagi akan segera dimulai. Jadi pastikan Anda mengikuti rangkaian acara sampai dengan akhir nanti. Rekan media, terima kasih untuk hadirannya dalam kegiatan virtual press conference bersama Kraft Quick Melt. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu. Karena sebelum kita mulai acara hari ini, saya mau memberikan informasi dulu mengenai beberapa aturan dan juga panduan yang diterapkan selama acara ini berlangsung. Jadi hal ini sengaja kita berikan, kita bagikan untuk memastikan agar acaranya bisa berlangsung dengan lancar. Guidance yang satu ini juga akan kami tulis di kolom chat, jadi silakan Anda buka kolom chat Anda dan silakan dibaca di sana informasi-informasi yang sudah kami bagikan. Dan untuk rekan-rekan media yang belum mengganti tampilan nama, kami mohon kesediaannya untuk mengganti tampilan nama dengan format nama jurnalis underscore asal media. Kemudian mic, video, dan sharing screen, semua partisipan yang bergabung bersama kita di sini akan kami nonaktifkan selama acara ini berlangsung dan hanya akan diaktifkan atas kontrol dari host dan juga co-host. Rekan-rekan juga bisa mengajukan pertanyaan selama acara ini berlangsung lewat fitur chat. Pertanyaan ini akan kita bacakan dan akan dijawab juga oleh narasumber di sesi tanya jawab nanti. Dan kemudian di akhir acara kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi kami mohon teman-teman media sekarang boleh nih kalau mau rapi-rapi dulu, ganti baju dulu, mungkin dibenerin rambutnya ya. Boleh banget karena nanti kita akan mengajak Anda untuk membuka kamera Anda masing-masing. Akan saya pandu juga untuk hari ini.
Waduh, udah nggak sabar nih buat ngikutin acara press conference hari ini. Oke, saya nggak akan berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai dalam hitungan. 3, 2, 1. Halo, hai, selamat siang dan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kita di sini di acara virtual press conference Kraft Quick Melt. Senang banget hari ini saya Aryo Astungkor akan menemani Anda semuanya. Untuk yang lagi di rumah atau lagi di kantor, tenang. Kita akan bertemu dan menghadirkan keseruan yang akan menjadi momen-momen yang menyenangkan untuk hari ini ya. Saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kita di sini, sudah berkenan menyempatkan hadir bersama kita walaupun masih secara virtual, tapi tetap nggak akan mengurangi keseruan kita hari ini karena kita juga masih akan ketemu sama narasumber, ngobrol-ngobrol, dan nanti juga akan ada demo untuk bisa bikin sajian yang simple tapi tetap enak banget ya. Nah, sebelum saya menyapa para narasumber kita yang akan bergabung untuk hari ini, saya mau ngingetin juga ya kalau acara yang satu ini sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dengan menerapkan 3M dan semuanya nih ya sudah melakukan ini ada booster. Jadi semuanya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kenyamanan sampai dengan akhir acara nanti. Amin. Saya mau menyapa terlebih dahulu nih ya para pembicara kita yang sudah menyempatkan hadir bersama kita di sini di studio bareng sama saya. Selamat datang kami ucapkan kepada yang pertama ada Ibu Maggie Effendi selaku Head of Marketing dari Mondelez Indonesia. Hai Bu Maggie, apa kabar? Baik, Terima kasih Bu sudah mau menyempatkan hadir di sini ya Bu ya. sama-sama. Sama-sama. Senang sekali hadir di sini. Wah, aku juga excited banget. Oke, selanjutnya ada juga Mbak Dian Ramadianti selaku Senior Marketing Manager dari Kraft. Hai Mbak Dian. Jujur sebenarnya di sebelah aku sih, jadi aku bisa nyapanya kayak gini sebenarnya. Hai Mbak Dian. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Dian di sini tentang bagaimana keju Kraft Quick Melt ini bisa menjadi pilihan untuk masyarakat Indonesia ya. Kemudian juga ada Mbak Vera Itabiliana selaku psikolog anak dan keluarga dari 3 generasi. Hai Mbak Vera. Halo Mas Aryo, selamat siang teman-teman media. Selamat siang juga. Udah siap nih Mbak ya berbagi informasi semua sama rekan-rekan Siap. media ya? Siap banget. Siap. Dan ada juga yang gak kalah siapnya untuk nanti melakukan demo masak juga sama kita buat ngasih tahu inspirasi apa yang akan diberikan. Siapa tahu ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sering nyiapin bekal buat putra-putrinya. Kayaknya bisa untuk pakai resep yang satu ini. Akan ada bergabung bersama kita di sini ada Ibu Fatma Bahalwan selaku pegiat kuliner. Hai Bu Fatma. Hai Mas Aryo, apa kabar? Baik banget, I'm really good. Dan hari ini aku udah siap juga mau belajar masak. Nanti ajarin aku ya. Siap. Siap. Dan ada satu lagi sebenarnya hari ini bergabung bersama kita. Tapi kali ini harus bergabung lewat virtual karena Doi udah pindah ke Bali. Ada Mbak Ayu dia. Selaku selebriti dan juga influencer. Hai Mbak Ayu dia. Halo Mas Aryo. Hai. Wih kece banget. Nih Bali apa kabar nih sekarang nih? Baik sekali. Baik banget ya. Backgroundnya nggak pantai ya, sorry ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau pantai nanti bikin kita ngiler juga pengen liburan. Karena kita hari ini mau masak-masak aja, mau ngobrol-ngobrol ya. Tapi thank you banget udah gabung sama kita di sini Mbak Yudi ya. Terima kasih banyak. Nah itu dia, karena kalau misalnya udah ngobrol sama narasumber, kayaknya saya mau ngobrol juga sama teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik juga mungkin yang lagi gabung sama kita di sini lewat Instagram Live di @kraft_id. Hai semuanya. Oke, aku nggak bisa lihat mukanya satu-satu ya, karena kecil-kecil banget ya nama-namanya. Tapi yang jelas, aku seneng banget karena bisa bergabung di sini barengan sama semua yang sudah gabung di live Instagram kita. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya happy, dan semuanya udah siap dengan kertas dan bolpennya gitu ya. Untuk mencatat nanti kira-kira ada demo masak apa yang akan kita hadirkan di sini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga supaya bisa makan-makan, masak-masak yang enak ya. Pokoknya ikutin sampai akhir acara nanti karena kita akan membagikan ada hampers juga untuk yang beruntung hari ini. Weh, jadi siap-siap, stay tune terus ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang keseruan hari ini sebenarnya kita akan melihat juga peralihan dari masa pandemi ke endemi. Pasti tahu dong ya, akan ada perubahan-perubahan yang terjadi dan memang butuh adanya adaptasi. Misalnya kalau pada saat pandemi kita semuanya harus work from home,
ada juga study from home, semuanya dilakukan di rumah. Otomatis kualitas waktu untuk kebersamaannya juga lebih banyak, kuantitinya lebih banyak juga. Tapi begitu masuk masa endemi, ada permasalahan yang terjadi karena sudah balik lagi ke kantor, ke sekolah. Nah, ini dia nih, otomatis kualitas dan kuantitinya juga berkurang. Terus apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya ada yang namanya waktu weekend yang bisa kita lakukan untuk bisa berbagi dengan keluarga. Misalnya melakukan aktiviti-aktiviti yang seru, salah satunya adalah ini yang dihadirkan sama Craft Quick Melt untuk ngisi akhir pekannya. Kira-kira akan seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal yang satu ini. Dan press conference ini diharapkan juga bisa memberikan informasi untuk rekan-rekan media semuanya agar kemudian bisa menyampaikan pesan kampanyenya yang tepat sasaran ke masyarakat. Karena again and again, rekan-rekan media adalah penyambung lidah begitu ya dari kita kepada masyarakat di luar sana. Mudah-mudahan juga bisa ikut mendukung inspirasi yang dihadirkan oleh Craft Quick Melt. Jadi boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah dari rumah masing-masing, dari kantor masing-masing juga boleh, silakan. Weh, terima kasih. Mudah-mudahan gak pegel ya, agak sedikit olahraga juga kita ya. Dan untuk membuka acara yang satu ini kayaknya gak pas kalau kita tidak mendengarkan sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Meggy Effendi selaku Head of Marketing Mondelez Indonesia. Silakan. Ya, selamat siang dan selamat datang. Saya ucapkan ke acara Virtual Press Conference Craft Quick Melt. Pertama-tama saya hendak menyapa dan menyambut para tamu undangan. Selamat datang pada Ibu Vera Itabiliana selaku psikolog anak dan keluarga 3 generasi. Juga kepada Ibu Fatma Bahalwan, pegiat kuliner dan sahabat setia Craft. Selamat datang. Juga saya ucapkan selamat siang, selamat datang pada Ayudhya, selebriti atau mom influencer yang join secara virtual hari ini. Juga saya ucapkan selamat datang pada seluruh rekan media yang telah menyempatkan waktu. Para peserta live Instagram @craftid, juga saya ucapkan selamat siang pada tim Craft dan tim Mondelez Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda semua untuk menghadiri virtual press conference Craft Quick Melt pada hari ini. Meskipun dalam format virtual, semoga tidak mengurangi antusiasme para rekan media. Sebelum kita buka acara press conference ini, mungkin ada baiknya saya menyampaikan beberapa hal selaku perwakilan dari Mondelez. Saya hendak mengingatkan rekan-rekan media bahwa Mondelez Indonesia adalah bagian dari Mondelez International, yaitu salah satu pemimpin global di industri makanan ringan. Dan Mondelez senantiasa berupaya untuk hadir dan melengkapi setiap momen ngemil dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh sebab itu, Mondelez International berkomitmen untuk selalu empower people to snack right. Apa sih empower people to snack right? Maksud dari empower people to snack right adalah Mondelez selalu berusaha untuk makin memahami kebiasaan ngemil masyarakat dimanapun dia berada, termasuk masyarakat di Indonesia. Ini dilakukan supaya kami bisa selalu menghadirkan camilan yang tepat, di waktu yang tepat, dan dibuat dengan cara yang tepat juga. Oleh sebab itu, Mondelez Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia, karena dia telah hadir dengan berbagai macam produk yang ikonik, tentunya salah satunya adalah keju Craft. Keju Craft sebagai brand heritage keju di Indonesia yang sudah hadir sejak 1983, senantiasa hadir memenuhi kebutuhan para ibu dalam menghadirkan sajian spesial dan bernutrisi untuk keluarga. Ini karena keju Craft selalu berkomitmen untuk memberikan nutrisi yang asli untuk semangat yang pasti. Craft di Indonesia hadir dengan berbagai ragam rangkaian produk, tentunya dari keju cheddar, keju all-in-one, milky soft, dan tentu saja yang kita rayakan hari ini adalah keju quick melt. Craft percaya momen kebersamaan adalah sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses tumbuh kembang buah hati. Terlebih, kita sekarang sudah memasuki masa transisi ya, yang berpindah dari pandemi menuju endemi.
rutinitas keluarga seperti bekerja dan bersekolah menjadi semakin sibuk dan sudah kembali normal. Sehingga akhir pekan tentunya menjadi waktu yang makin ditunggu-tunggu oleh keluarga. Terbatasnya waktu di akhir pekan tentunya perlu dioptimalkan sehingga momen kebersamaan keluarga bisa tergantikan dengan momen kebersamaan yang lebih bermakna lagi. Untuk itulah makanya Kraft Quick Melt hadir sebagai solusi dengan 3-minute melt, yaitu meleleh sempurna dalam 3 menit anti gagal. Sebagai solusi bagi para ibu untuk menghadirkan momen kebersamaan keluarga di akhir pekan. Pada kesempatan ini, mewakili Mondelez Indonesia dan Keju Kraft, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dan menjadikan Kraft sebagai keju pilihan keluarga di Indonesia. Dan terakhir, kami berharap press conference hari ini dapat memberikan pengetahuan bagi seluruh rekan-rekan media terundang dan juga dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi para hadirin untuk mendukung memanfaatkan momen kebersamaan keluarga terutama di akhir pekan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Peggy. Itu dia tadi begitu disampaikan ya, kalau misalnya keju Kraft Quick Melt ini bakal melt in 3 minutes. Mulut saya langsung drooling tuh nggak? Rasanya tuh kayak berasa ada keju di mulut yang kayaknya pengen langsung makan makanan yang seru gitu ya. Mudah-mudahan sih hari ini ide-ide yang kita sajikan bisa menambah inspirasi juga nih untuk semua yang lagi nonton kita hari ini gitu ya. Baik secara virtual lewat Zoom ataupun juga lewat Instagram Live. Tapi mungkin saya nggak akan lama-lama lagi karena kita langsung masuk ke dalam obrolan kita kali ini terkait kreasi sajian anti gagal dari Kraft Quick Melt. Gak lama-lama lagi saya langsung aja ngajakin untuk bergabung bersama kita para pembicara kita. Ada Mbak Dian Ramadianti, Senior Marketing Manager dari Kraft. Ada Mbak Vera Itabiliana, selaku psikolog anak dan keluarga dari 3 generasi. Ada Ibu Fatma Bahalwan, pegiat kuliner dan juga sudah hadir secara virtual. Ada Mbak Ayu Dia, selaku selebriti dan juga Momfluencer. Hai lagi deh kalau gitu nih, mumpung ada wanita-wanita cantik yang sangat luar biasa. Hai semuanya. Ini kan udah mumpung lagi pada gabung semua di sini, lagi pada kumpul, kayaknya pas kalau kita sharing gitu ya. Mumpung juga lagi ada rekan media yang mungkin akan menyampaikan kepada semua masyarakat Indonesia. Tadi itu sempat disampaikan juga sama Ibu Meggy bahwa sebenarnya akhir pekan kan sebenarnya pendek banget nih waktunya. Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Tapi emang sepenting itu ya kebersamaan, kualitas untuk bisa bersama-sama dengan keluarga dari sisi seorang psikolog sendiri. Mbak Vera bagaimana melihat hal seperti ini nih Mbak? Waktu bersama keluarga atau waktu quality time gitu ya, waktu berkualitas bersama keluarga tuh penting sekali. Penting sekali, digarisbawahi, di bold, underline semuanya ya. Dikotakin gitu ya, dimerahin, distabiloin gitu ya. Nah, jadi kan yang namanya waktu bersama keluarga itu sendiri kan sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi waktu di mana satu keluarga ngumpul di satu tempat melakukan kegiatan bersama. Ya, jadi bukan masing-masing asik sendiri-sendiri tapi di satu ruangan gitu enggak, tapi ada interaksi dan melakukan aktivitas yang memang menyenangkan. Jadi semua anggota keluarga terlibat. Nah, kenapa ini penting? Karena gunanya banyak sekali ya. Tadi Bu Meggy di awal sudah sebutkan bahwa ini manfaatnya besar sekali untuk tumbuh kembang anak, gitu ya. Tapi kan di luar itu kita juga tahu ya, waktu bersama keluarga itu juga mengeratkan ikatan ya, bonding antar anggota keluarga itu juga terjalin di situ. Terus mengembangkan karakternya anak, misalnya anak jadi percaya diri, jadi dia mandiri, terus ada latihan kerjasama antar anggota keluarga. Dan keluarga ini kan tempat berpijak ya, tempat berpijak bukan hanya untuk anak ya, tapi buat orang tuanya sebenarnya. Jadi kalau kita bicara soal quality time, waktu bersama keluarga tuh kita bukan semata-mata lihat, oh buat anaknya enggak, buat orang tuanya juga butuh loh sebetulnya gitu ya, buat stress release karena melakukan kegiatan bersama anak-anak gitu. Terus juga ketika berkatan itu ada hormon yang keluar tuh namanya hormon oksitosin. Kalau misalnya kita lebih kenal mungkin hormon cinta ya gitu, karena ketika hormon itu keluar kita merasa lebih dekat, merasa nyaman, merasa aman gitu ya. Nah ini juga penting sekali untuk buah hati ya, untuk anak-anak kita gitu. Terus belum lagi juga seperti saya bilang, keluarga itu tempat berpijaknya si anak-anak ini gitu ya, sekaligus juga sumber inspirasi buat si anak-anak ini. Jadi kalau tadi Mas Era bilang ini penting, yes ini penting banget. Dan kalau saya bilang mesti digarisbawahi lagi, patut diperjuangkan.
Patut diperjuangkan. Ini Jadi- worth untuk diperjuangkan ya. Tapi mungkin gini, kan banyak banget sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan. Terutama Ya. pada peralihan seperti sekarang dari pandemi ke endemi gitu kan. Ya. Gimana sih caranya untuk bisa menjaga momen kualitas waktu kebersamaan supaya bisa terjaga gitu? Ya, ini kan kita berubah lagi ya. Rutinitas berubah Betul. lagi, kembali lagi ke kantor, anak-anak kembali lagi sekolah. Jadi pasti aktivitas sehari-hari berubah lagi. Tapi ada satu hal ya, oleh-oleh dari pandemi nih, kenang-kenangannya dari pandemi, ada hal-hal baik yang sebenarnya patut dipertahankan. Ketika pandemi kemarin kan ketika semua ada di rumah, kebersamaan dengan keluarga tuh jadi lebih banyak. Betul. Gitu ya. Nah, ini seharusnya jangan hilang karena kita beralih ke endemi, terus rutinitas kembali lagi gitu ya ke sekolah dan ke kantor. Nah, ini jangan hilang. Ini yang harus dipertahankan. Oke, tapi nggak sempat lagi kita dari Senin sampai Jumat. Oke, masih ada weekend. Nah, balik lagi seperti tadi saya bilang, diperjuangkan. Jadi harus diadakan. Jadi manfaatkanlah waktu weekend ini untuk ada satu slot waktu berapa jam, 2 jam, 3 jam, atau 1 sampai 2 jam lah paling nggak ada waktu yang dihabiskan sebagai keluarga satu kesatuan gitu. Melakukan kegiatan yang menyenangkan. Ngapain? Apa aja sih bisa. Dan ada penelitian yang bilang bahwa waktu bersama keluarga tuh tidak harus liburan pergi kemana-kemana, tapi cukup dengan aktivitas yang sehari-hari bisa dilakukan di rumah. Salah satunya adalah memasak. I see. Karena kalau memasak itu ada interaksi yang terjadi antara orang tua dan si anak gitu ya. Iya. Terus memasak kan juga melibatkan banyak hal ya, ada interaksi, ada diskusi, ada kedekatan. Terus ada satu hal lagi yang mungkin istimewa dari memasak, ada bau-bauan. Dan penelitian bilang memori akan bau tuh yang paling bertahan lama. Oh gitu. Jadi kalau misalnya anaknya nanti udah besar kemana kayak Mas Aryo gini gitu ya, terus mencium bau tertentu, ini mengingatkan masakan yang waktu itu dimasak bersama. Nah itu kedekatan keluarganya timbul lagi. Kali ini aku Gitu. harus setuju banget karena iya benar. Kadang-kadang tuh ada semacam harum yang aku cium terus kayak iya inget pada saat ini, pada saat itu. Oh ternyata aku baru tahu di sini bahwa ternyata harum-haruman tuh bisa mengingatkan Memorinya kita paling kuat. berkesan ya. Ya. I see. Tapi oke, dari Mbak Vera mungkin aku ke Mbak Dian deh. Karena Mbak Dian ini juga kalau kita lihat kan brandnya Kraft ini sudah melegenda banget. Dari zaman dulu itu udah jadi bagian menemani kita sebagai sebuah keluarga gitu kan. Bagaimana ngerespon pentingnya kualitas waktu bersama keluarga di akhir pekan ini nih Mbak? Iya, jadi tadi sudah disebutkan bagaimana dinamika sosial ya yang terjadi belakangan ini bergesernya kegiatan yang agak kembali ke waktu itu, kesibukan berkurang, adanya waktu di weekend, terus kita juga memahami bahwa interaksi itu patut diperjuangkan gitu ya Mbak ya. Tapi kalau patut diperjuangkan itu kita sepertinya berat sekali gitu. Nah, Kraft di sini sebagai sahabat ibu-ibu di rumah, kita ingin berusaha menjadi membantu untuk memastikan momen-momen itu menjadi momen yang mudah sehingga saling menikmati kebersamaannya gitu. Jadi ibu-ibu di rumah bisa memanfaatkan waktu mulai dari misalnya merencanakan, yuk dek kita masak apa, atau kak mau lagi ingin masak apa ya gitu. Nanti kita cari resepnya bersama-sama. Dan peran Kraft di sini hadir sebagai brand yang membantu untuk memudahkan seluruh proses itu sehingga hasilnya tuh pasti berhasil gitu. Karena selama ini ibu-ibu di rumah itu kadang kepingin menyediakan apa yang mereka biasa konsumsi dahulu waktu di restoran gitu ya. Tapi karena kita juga ingin memastikan bahwa proses interaksinya ada di rumah, proses memasaknya lebih mudah, sehingga Kraft itu hadir dengan keju yang mudah, yang pasti bisa membuat masakan simple dengan bahan yang ada di rumah, dimanfaatkan menjadi lebih spesial. Lebih spesialnya itu bukan cuman hasilnya yang menjadi lebih wow gitu ya, tapi juga rasanya yang gurih, yang khasnya Kraft. Terus kemudian masaknya itu cepet, jadi nggak ribet gitu ya antara ibu sama anak, mulai dari browsing inspirasi masaknya apa, hasilnya udah pasti leleh sempurna. Karena dengan Kraft Quick Melt ini kita bisa pastikan bahwa teksturnya itu betul-betul meleleh dalam 3 menit gitu, sehingga cepet prosesnya. Terus pas dinikmati bersama keluarga, mungkin itu mengajak ayahnya juga pada saat dinikmati itu menambah interaksinya sensorial gitu. Jadi antara anak dengan ibunya, wah ma ini apa nih bisa leleh-leleh gitu, itu menambah
diskusi antara ibu dan anak untuk kemudian mencoba lagi resep selanjutnya dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang keterlibatan si ayah hanya menjadi pencicip yang sempurna ya. Kadang-kadang ibunya sama anaknya yang sibuk di dapur, ayahnya bagian ngicipin. Belum tentu loh. Mungkin ada juga bapak-bapak di rumah yang juga ingin menjadi bagian dari proses kreasi itu. Bener. Karena mudah sekali menggunakan Craft Quick Melt ini di sini. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang yang semua orang tiba-tiba jadi chef ya. Tiba-tiba jadi masak-masak. Siapa tahu bapak-bapaknya sekarang juga jadi jago masak. Kayak aku juga sekarang jadi pinter banget masaknya ya kan. Nah tapi yang menarik juga tadi disebutkan ada yang namanya kreasi sajian anti gagal. Iya. Ini kenapa kemudian Craft Quick Melt menghadirkan si anti gagal ini nih Mbak Dia? Anti gagal tuh maksudnya supaya ibu-ibu tuh nggak takut mencoba gitu ya. I see. Karena biasanya kalau mungkin coba dengan produk lain gitu ya, mungkin luarnya sudah gosong tapi dalamnya belum leleh gitu. Sementara apa yang diinginkan oleh ibu-ibu di sini itu betul-betul sempurna antara masakan yang di luar sama tekstur yang ada di dalamnya gitu. Karena memang menggunakan Craft Quick Melt kan pasti dia ingin mempunyai keju yang lelehnya sempurna gitu pada saat dikonsumsi bersama-sama keluarga. I see. Kayaknya dari tadi mendengarkan penjelasan Mbak Dian, aku jadi ngiler pengen ngicipin deh. Nah, sebelum ngicipin kita harus bikin dulu, coba dulu masaknya. Kalau pakai Craft Quick Melt bener-bener mudah apa enggak ya? 3 menit doang katanya langsung melted. Iya. Coba dulu nanti Aryo, kita buktikan. Nanti akan kita coba nih, mau ada Ibu Fatma juga di sini ya. Tapi mungkin sebelum ngobrol ke Ibu Fatma, aku mau ngobrol juga sama Mbak Yudi ya. Mbak Yudi ya, hai. Yes, I'm hadir. Oh, I'm hadir. Thank you banget. Nah, Mbak Yudi juga sebagai salah seorang momfluencer yang sekarang menjadi acuan dari ibu-ibu alias ebers di luar sana gitu ya. Untuk kayaknya ngikutin seluk-beluknya apa aja yang dilakuin sama Mbak Yudi ya. Kalau Mbak Yudi sendiri nih, gimana sih apa aja yang dilakuin gitu ya. Supaya bisa punya waktu yang berkualitas sama keluarga. Dari sudut pandang Mbak Yudi ya, boleh ceritain sedikit mungkin. Oke, by the way tadi pas kayak kameranya full master gitu, jujur aku FOMO banget, aku pengen banget ada di sana, tapi aku harus virtual, jadi kayak oh my god, FOMO berat. Nah kan, di master lagi nih angle-nya. Emang kita sengaja pengen bikin ngiler orang-orang kok. Aja. Oke, jadi kalau misalnya dari aku sendiri, tadi aku sempat dengar juga dari Mbak Vera, aku setuju banget sebuah quality time itu harus diperjuangkan nowadays gitu ya. Karena kenapa? Tadi juga dijelasin dengan apik banget sama Mbak Vera bahwa gini, bukan yang bareng-bareng tapi asik sendiri loh ya, dalam artian misalnya kita main gadget masing-masing. Bener. Misalnya kita sibuk sendiri, entah ya kerja, entah anak sekolah, kita mencar dan lain-lain. Tapi maksudnya sesuatu yang emang bener-bener bareng, kita interaksi, ada ngobrol dan lain-lain gitu. Nah, dengan kondisi istilahnya ya mungkin aku juga sama lah ya, sama seperti kebanyakan keluarga di Indonesia gitu. Pastinya apalagi sekarang banyak mompreneur, di hari-hari weekdays itu ya kita memang disibukkan dengan pekerjaan gitu. Dan anak juga sekarang udah mulai sekolah lagi. Yang kita punya ya weekend ini nih gitu. Si weekend ini nih apa aja ya yang bisa kita lakuin bersama. Dan bener banget sih aku setuju, ada hal-hal yang akhirnya kita plotin. Oke, weekend kayak zaman dulu gitu ya, maksudnya sebelum pandemi, oke Sabtu harus ini, Minggu harus ini, supaya benar-benar berkualitas dan ujung-ujungnya kan pasti untuk menjadi kenangan lah di masa nanti anak udah dewasa. Apalagi sih yang dia ingat selain emang waktu kebersamaan kita bersama keluarga di rumah gitu kalau menurut aku. Bener, karena kenangan-kenangan masa kecil itu yang biasanya nempel banget sampai kita gede dan bisa jadi oleh-oleh juga kalau misalnya kita punya putra-putri selanjutnya gitu ya. Benar. Nah, tapi kalau misalnya Mbak Yudia sendiri kan sebagai ya momfluencer, selebritis, sekarang juga jadi mompreneur juga. Mbak Yudia sendiri biasanya kalau ngabisin waktu weekend, akhir pekannya sama keluarga itu seperti apa sih? Aku biasanya di rumah itu sama keluarga, yang pasti kalau misalnya sesuatu yang apa ya, kayaknya tuh udah wajib banget sebenarnya memasak sih. Karena gini, di rumah aku tuh posisi dapur sama ruang TV tuh bener-bener dekat. Jadi istilahnya ketika misalnya aku masak, bener yang tadi Mbak Vera bilang, bahkan aku kalau lagi masak aja tuh nggak perlu ngajak skala, dia tiba-tiba cuk datang karena dia udah menghirup harumnya gitu. Jadi kayak, mama masak apa? Itu udah pasti gitu. Dan memasak itu kan istilahnya gini, kegiatan yang primitif banget ya, kita makan gitu, manusia ya makan. Jadi di rumah tuh ujung-ujungnya ya kita masak, membuat aneka kreasi konsumsi bersama, ya paling istilahnya terus kita sekedar bercanda-bercanda aja, main sama skala, main-mainannya favoritnya dia. Itu sih yang kira-kira aku lakuin di rumah, dan kita happy banget sama segala aktivitas yang kita lakuin di rumah. Salah satunya memasak. Salah satunya memasak, tapi kan ada juga nih ya,
di antara ibu-ibu di luar sana yang ngerasa kadang-kadang kalau misalnya mau masak nih ada aja hambatannya. Takut gagal lah, takut entar hasilnya tidak memuaskan, mungkin ngecewain si kecil gitu ya. Ada nggak sih dari sudut pandang Mbak Ayu dia sendiri ngeliat hal yang satu ini, ketakutan-ketakutan itu ada nggak sih? Pasti sih, kadang gini soalnya makanya kadang aku ya sebagai ibu-ibu gitu, aku kadang tuh trial and error biasanya sendiri. Tadi yang Mbak Dian bilang, di awal aku tidak melibatkan suami gitu, karena istilahnya kayak aku coba dulu nih gitu. Apalagi kan sekarang Skala tuh udah umur 6 tahun, dia sudah bisa memilih istilahnya kayak aku mau ini, aku mau menu itu. Kadang-kadang dia suka ngeliat di video atau dia lagi lagi riset sendiri gitu, tiba-tiba aku pengen ini segala macam gitu. Jadi memang aku tahu banget sih, bahkan ada teman-teman aku yang kadang suka nanya, Ca bagi resepnya dong gitu. Mereka tuh tahu bahwa kayak kenapa mereka biasanya minta resep, karena mereka tuh nggak mau gagal. Istilahnya nggak mau dong kayak lagi bikin sesuatu terus kayak tiba-tiba udah. Masalahnya gini, masak itu kan bisa misalnya setengah jam, sejam. Makannya sih emang 2 menit 3 menit ya. Tapi kayak ada proses gitu. Nah istilahnya kayak ada beberapa teman-teman aku sendiri yang aduh nggak mau nanti gagal, nanti ini dan segala macam gitu. Cuma kalau misalnya sekarang sih aku udah happy banget ya, apalagi kayak kemarin aku baru bikin cheese bomb dan lain-lain langsung berhasil. Jadinya aman sentosa. Tapi memang ada sih beberapa hal yang membuat mungkin ibu-ibu di rumah kayak aduh nanti pas udah effort bikin tiba-tiba gagal. Terus ntar anaknya kayak ya atau segala macam. Aku juga pernah sih ngalamin, tapi sekarang tidak lagi. I see. Sebenarnya kita mau bilang kalau no pick hoax ya. Jadi harusnya ada dihadirkan cheese bomb-nya di hadapan kita. Supaya kita Ada loh, aku udah melihat bikin apakah versi frozen. berhasil apa enggak Mbak Yuda ini bikinnya ya. Mungkin next time bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi mungkin aku jadi penasaran juga karena bener sih kalau misalnya kita ngajakin si kecil buat masak gitu ya. Mungkin ketakutan dari orang tua adalah takutnya ntar jadi begitu gagal ada trauma. Gak cuman di orang tuanya tapi di anak-anaknya gitu ya. Ini ada kelebihan yang menarik sebenarnya dari Kraft Quick Melt. Mbak Dian mungkin bisa disampaikan. Emang apa sih kelebihannya yang dihadirkan oleh keju Kraft Quick Melt ini sampai akhirnya bisa menjadi sajian yang simpel, sederhana tapi nikmat nih Mbak. Itu punya keistimewaan bahwa kita itu mempunyai keju leleh yang lelehnya itu teksturnya sempurna hanya dalam waktu 3 menit gitu. Jadi ibu-ibu di rumah itu nggak perlu takut lagi gagal. Terus kalau misalnya bosen di rumah masakannya apa itu lagi gitu ya. Kita mulai bisa coba menggunakan Kraft Quick Melt dalam berbagai aplikasi. Karena Kraft Quick Melt itu 3 menit itu udah pasti bisa meleleh dengan aplikasi apapun. Nanti kita belajar sama Ibu Fatma untuk coba salah satu resepnya. Tapi yang jelas kalau menggunakan Kraft Quick Melt itu ibu-ibu bisa sesimpel digoreng aja atau dipanggang boleh kalau punya oven. Tapi kalau tidak punya oven juga dikukus pun 3 menit sudah bisa meleleh sempurna. Jadi mau pakai cemilan kesukaan yang memang biasa sudah dimasak, kita sisipkan dengan Kraft Quick Melt, 3 menit cus langsung bisa dinikmati dengan lelehan sempurna. Gurihnya pun khas Kraft ya, jadi bisa. Kayaknya udah mulai tertarik banget nih Aryo. Kan? Ada momen ketika si MC dipanas-panasin pakai makanan ya ngiler lah. Nanti kita coba ya Aryo. Mau banget. Coba masaknya. Pengen banget. Coba mungkin aku namanya ke Bu Fatma, mungkin mumpung ada di sini. Tadi kan dibilangin sama Mbak Dian katanya, emang bener ya, ini bener-bener bisa se-quick melt itu dan bisa dinikmatin secepat itu. Yes, iya bener gitu. Jadi emang kreasi apapun kalau kita tambahkan quick melt itu akan dapat makanan baru yang spesial banget gitu ya. Pokoknya ibu-ibu di rumah tuh nggak usah khawatir gagal karena lumernya tuh pasti jadi dalam waktu cepat. Gitu. Jadi misalnya goreng gitu ya. Goreng ya udahlah nggak usah pakai banyak minyak gitu ya, pakai wajan yang biasa lucu-lucu ya. Ibu-ibu sekarang tuh gara-gara pandemi punya perangkat yang lucu-lucu gitu. Digoreng sebentar aja gitu udah dapat makanan yang baru gitu, yang meltingnya tuh pas banget. Kalau saya bilang sih pas banget, nggak yang sekedar encer kemudian jadi air gitu ya, tapi ini meltingnya pas banget, jadi pas dimakan kebayang gak sih Mas Aryo, lumer gitu. Tahu nggak, Bu Fatma nggak jelasin, ini tuh kayak udah ada di mulut, tau gak sih rasanya meltednya tuh kayaknya enak banget gitu. Oke,
kita akan semakin memanas-manasi lagi yang gabung sama kita hari ini ya. Ada paduan kayak kreasi sajian makanan apa aja sih Bu Fatma yang kemudian bisa menggunakan keju Kraft Quick Melt ini? Kalau menurut saya tuh padanannya tuh bisa apa saja ya. Bahkan makanan yang ada di rumah itu kita hadirkan jadi makanan baru. Contoh soalnya yang mudah saja lah ya. Telur rebus biasa saja. Tapi kalau telur rebus itu kita belah dua, kemudian di atasnya kasih saja sepotong keju Kraft Quick Melt, panggang atau taruhlah di wajan sebentar gitu. Sebentar deh, lihat deh. Pasti dia akan jadi telur rebus yang baru gitu ya. Melting di atasnya, lalu kita genitlah sedikit, taburi dengan sayuran beku gitu, udah baru gitu ya. Belum lagi kalau misalkan mau hadirkan nasi goreng panggang, nasi goreng biasa sih sebenarnya, tapi kita kasih quick melt di atasnya, panggang sebentar aja, atau panggangnya nggak punya oven deh gitu ya, pakai wajan aja tutup sebentar dia sudah melting gitu. Atau yang pada suka tumbuk-tumbuk kentang misalnya gitu ya, kentangnya udah biasa bikin perkedel seperti biasa, tapi kita isi dalamnya pakai potongan quick melt gitu. Goreng seperti biasa kita masak, itu udah jadi pas anak-anak ngumpul nih pagi-pagi kita potong, wah gitu pasti baru, dan itu menyenangkan banget ya untuk ibunya, senang buat si anak-anak juga. Wah mama pinter banget ya, itu hari itu pagi-pagi pasti udah jadi acara yang istimewa. Asih, benar. Bu Fatma, ini kan mumpung lagi ada rekan media yang gabung sama kita di sini, ada ibu-ibu juga yang gabung lewat Instagram live kita hari ini, pasti pada penasaran juga. Mungkin apa yang disampaikan sama Ibu Fatma tadi, ada yang mungkin bermasalah gara-gara, wah nggak ada bahan-bahannya di rumah nih Bu Fatma gitu ya. Ada nggak sih tips sajian dari keju Kraft Quick Melt yang bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah? Tipsnya tuh bikinnya seperti apa? Jadi sebenarnya tips dan triknya tuh nggak usah mikir pusing lah ya ibu-ibu ya. Misalnya di rumah adanya roti tawar, misalnya gitu ya. Oke, roti tawar kita roll sebentar tipis, tengahnya kasih quick melt sepotong, gulung, terus kasih aja taburan telur. Telur kan biasanya pasti ada ya. Betul. Mau dikasih panir juga oke, goreng sebentar. Jadi tuh risoles quick melt. Melting dalamnya. Gitu seperti itu ya, baru gitu ya. Terus apalagi sih yang ada di rumah yang gampang? Bahkan misalnya hanya ada quick melt saja, terus ada tepung, ya udah potong quick meltnya mau panjang kayak jari atau mau dikepal jadi bulat-bulat, gulingkan di telur, gulingkan di tepung, di panir, goreng, sudah jadi makanan baru. Iya, very simple gitu. Jadi ibu-ibu di rumah nggak usah takut-takut gitu ketika berkreasi dengan keju Kraft Quick Melt karena anti gagal dan itu terbukti sih. Aduh. Sebenarnya bahannya juga nggak butuh yang repot-repot banget yang harus belanja ke supermarket, nggak usah ya? Nggak usah juga, artinya pagi-pagi di hari weekend misalnya tadi ya, hari weekend buka kulkas adanya apa sih? Kepengen ini, ya udah. Yang ada di kulkas ternyata cuma roti tawar, bisa kok kita hadirkan menjadi something new. Nah kalau tadi digulung-gulung, oke repot, ya udah. Lembaran aja roti tawarnya tetap kita susun di atasnya. Yang ada di kulkas tuh ada apa sih? Udang, taruh, telur, dadar, taruh, apa seadanya. Lalu quick meltnya taruh di atasnya. Potong-potong aja tipis gitu. Mau di microwave bisa, mau dipanggang sebentar bisa, mau di wajan sebentar bisa. Jadi pizza mini. Lucu. Iya. Jadi mudah banget ya menghadirkan makanan baru menggunakan keju Kraft Quick Melt gitu. Dan nggak perlu merasa takut, aduh ntar kalau gagal bagaimana, aduh ini nggak usah, karena nggak bakalan gagal. Nggak bakalan gagal, aman ya? Aman. Anti gagal. Dan yang paling penting adalah bisa menjadi momen kebersamaan bareng sama keluarga. Karena itu bisa dilakukan antara orang tua sama si kecil. Ini tuh bakal jadi seru banget. Coba Mbak Ayu dia, aku mau nanya deh. Karena biasanya kalau misalnya si kecil diajakin buat masak-masak bareng gitu ya. Ada aja tuh si kecil nggak fokus lah, gampang bosen lah gitu ya. Ini gimana sih triknya dari Mbak Ayu dia sendiri supaya si anak tuh bisa fokus dengan menu-menu kreasi anti gagalnya dengan keju Kraft Quick Melt-nya? Oke, kalau aku sebenarnya malah kebalik Mas Aryo. Karena menurut aku ya,
kayaknya tuh justru kalau misalnya ibu-ibu lagi masak, justru anak-anak tuh pengen nimbrung gitu. Dan biasanya dari kecil ya, kalau misalnya anakku, case-nya anakku tuh dari kecil, kalau misalnya aku masak, ada whisknya, ada apa segala macam, dia malah tertarik gitu. Sampai kemarin pas kita terakhir bikin cheese bomb pakai Kraft, itu aja tuh tanpa yang tadi aku bilang, tanpa aku ngajak dia, aku malah kadang suka, ya udah aku masak aja dulu, numis dulu nih, pas udah wangi, dia datang udah malah kejunya langsung udah dipotong-potong, malah dia langsung cobain gitu. Jadi menurut aku sih ketika misalnya kita sudah sering bikin sesuatu yang anti gagal, yang selalu berhasil, aku rasa anak tuh juga jadi kayak bikin lagi karena nanti makanan mama akan kayak gini kayak gitu. Jadi dia juga bener-bener eager untuk nyobain, untuk terlibat juga. Kadang aku malah juga happy banget kalau misalnya dia Mbak Yudi ya. Oke, wah ini seperti biasa. Kalau misalnya kita melakukan secara online, ada aja kendala-kendala teknis. Seperti halnya sinyal yang nggak bisa diapa-apain ya. Kita sambil ngecek lagi, Mbak Yudi ya. Masih gabung sama kita kah? Mbak Yu, hai. Terputus sepertinya ya. Oke, nggak apa-apa. Padahal kita penasaran banget. Tadi tuh super excited banget ketika ini menjadi tips juga untuk ibu-ibu di rumah gitu ya. Kalau misalnya mau bikin kreasi yang macam-macam, si anak tuh nggak perlu diajakin. Karena dengan nyium harumnya aja itu bisa mengundang. Mungkin juga anak-anaknya yang lagi pada sibuk main gadget begitu. Nyium harum-harum yang enak gitu ya. Kalau kata Mbak Vera tadi bisa memancing si ketertarikan si anak. Itu bisa nyamperin sendiri loh ke dapur, ikutan masak-masak. Udah gitu itu ikutan ngicipin. Ya kan? Coba Mbak Yudia, hai. Betul. Tadi sampai mana? Sorry banget keputus. Kita lagi ngomongin tadi tentang makanan-makanan. Kalau Mbak Yudia itu biasanya bikinnya macam-macam, si anak tuh bakal tertarik untuk gabung langsung ke dapur. Bener banget. Aku juga setuju banget karena gini, malah tuh kayak anak-anak ini tuh malah seneng banget ketika dia terlibat kan. Kalau misalnya dia boleh ngaduk, dia boleh misalnya memasukkan bumbu dan lain-lain, malah jadi kayak happy. Dan buat aku pribadi, ini adalah aktivitas yang luar biasa banget karena dia bisa menghargai makanan yang dia makan, karena dia benar-benar buat sendiri, misalnya dari awal sampai akhirnya ketika dia makan, dia juga jadi kayak, oh ini buatan aku nih gitu. Jadi memasak bersama anak itu penting banget. I see. Bentar, Mbak Yudia. Kreasi menu apa yang menjadi favorit untuk dibikin sama Mbak Yudia dan juga Skala? Oke, jadi menu favoritnya ini ya, gara-gara kemarin aku bikin risol yang tadi Mbak Fatma bilang. Aku jadi dari kemarin ditantang sama Skala dan jadinya tuh nyetok banyak banget cheese bomb. Dan itu enak banget, bener-bener enak banget. Itu langsung deh dipuja-puji ya sama semua anggota keluarga. Langsung banjir pujian. Justru dari menu-menu yang simpel itu yang kemudian bisa menjadi padu padan yang pas sekali untuk keluarga ya. Dan ini sebenarnya menjadi inspirasi juga untuk ibu-ibu yang lagi gabung sama kita juga nih Mbak Yudia. Karena ada yang gabung lewat Instagram Live. Mungkin mau disapa dulu, hai. Hai semuanya yang ikutan di Instagram Live. Itu dia, siapa tahu ini ada beberapa followersnya dari Mbak Ayudia juga yang sama ini ngikutin keseruan dari Mbak Ayudia bareng sama keluarga. Oke, tapi lanjut lagi aku mau ngobrol sekarang sama Mbak Vera. Sebenarnya ada nggak sih Mbak Vera tips dan juga trik dan tahapan untuk kemudian bisa memaksimalkan kegiatan memasak sebagai momen berkualitas keluarga di akhir pekan? Oke, pastinya ada ya, ada tips and trik yang bisa memudahkan nih gitu ya. Tadi kan kita udah mengerti bahwa gunanya apa sih waktu bersama keluarga itu apa. Gitu ya, kegiatannya memasak. Oke, tipsnya dan tahapannya sekaligus juga. Jadi gini, kalau misalnya ini baru mau dimulai di keluarga, kegiatan memasak bersama ini, bikin rapat keluarga dulu, rapat kecil-kecilan gitu ya. Jadi penting juga untuk anak tahu bahwa kita akan ada satu rutinitas yang akan selalu dilakukan di setiap akhir pekan sebagai satu kesatuan keluarga gitu, as a whole family gitu ya. Jadi bareng-bareng. Nah, anak itu akan terdorong kalau dia melihat bahwa ini bukan suatu kewajiban. Males deh kayaknya kan ini karena rutinitas kembali lagi ke sekolah dan ke kantor. Ini kan setiap orang, setiap anggota keluarga tuh setiap weekend tuh, setiap akhir pekan kayaknya punya acara sendiri-sendiri kan gitu ya. Nah ini sekarang bagaimana sebagai orang tua, papa mamanya tuh membawa bahwa kita butuh loh gitu, ada waktu bareng-bareng di akhir pekan ini gitu ya. Juga bisa delivernya tuh, iya papa mama kangen deh, kita pengen duduk bareng sama-sama, ketawa-ketawa, bikin sesuatu, masak sesuatu gitu ya. Yuk kita tetapkan Sabtu atau Minggu gitu ya, jam berapa itu adalah waktu bersama keluarga.
Itu jadi rapat dulu, tentukan waktunya, janjian dia biar klop semua. Karena kan mungkin ada yang ekskulnya di hari Sabtu lah, si papanya mau apa, sepedaan lah, motoran lah dan sebagainya gitu kan. Nah itu harus klop dulu jadwalnya. Lalu bicarakan menunya apa. Yang mau dimasak apa. Nah, jadi sebenarnya waktu bersama keluarga itu bisa jadi tidak hanya pada saat memasaknya, tapi pada saat udah dimulai sejak tadi rapatnya, ngomongin menunya mau masak apa, terus bagi tugas. Tadi kan kalau Mbak Ayudia tadi kan anaknya ada yang bagian nabur-naburin bumbu gitu ya. Terus tadi Bu Fatma bilang roll rotinya. Nah, itu kan bisa dibagi kalau misalnya anaknya ada 10, enggak ya, kebanyakan. Anaknya ada 3, 2 gitu ya, bisa dibagi sesuai dengan kapasitas usianya tuh, bisa si kakak apa, adik apa. Nah terus setelah itu ya nikmati aja momen bersamanya, jangan terlalu banyak aturan, jangan terlalu banyak kritik juga. Misalnya si adik ngerollnya kurang rata, naburinnya kurang rata, nggak usah terlalu jangan gitu, salah gitu. Anak tuh kalau terlalu banyak aturan, terlalu banyak dikritik jadinya mogok gitu ya, jadi nggak mau. Jadi enjoying the process aja, apalagi ini kan sudah dimudahkan ya sama Kraft Quick Melt bahwa ini simple, gampang, hasilnya pasti oke gitu ya. Jadi udah santai aja, let loose. Gadget disingkirkan dulu. Kalau misalnya mau lihat-lihat resepnya atau contoh cara masaknya, boleh pakai satu gadget aja untuk bersama-sama gitu. Yang lain disimpan supaya nggak distraksi. Udah, lalu ditutup dengan ketawa-ketawa, makan bareng, menikmati bersama. Udah jadi deh itu. Seperti itu. Karena kalau nggak salah nih, aku dengar juga, karena itu penting juga ya untuk melibatkan si anak, memberikan suaranya gitu ya. Betul. Jadi di sesi diskusi di awal, meeting di awal itu, bisa juga jadi momen kebersamaan untuk orang tua mendengarkan keinginan si anak seperti apa. Iya. Jadi akan semakin seru juga, bener juga. Jadi momennya nggak cuma pas lagi masak-masaknya aja, tapi dari sebelumnya juga sudah kemudian ada kebersamaan bersama keluarga. Super nice. Oke, mungkin ini karena waktunya sangat terbatas. Aku mau nanya ke masing-masing dari narasumber yang bergabung bersama kita. Dari Ibu Fatma terlebih dahulu deh. Ada yang mau disampaikan ini? Harapan dan dukungan untuk keju Kraft Quick Melt-nya. Baik, terima kasih. Harapan saya tuh Quick Melt mempertahankan tetap kualitasnya seperti sekarang. Karena sekarang tuh oke banget dan sudah jadi kenangan putra-putri setiap keluarga nih pastinya ya. Kalau tadi merefer Mbak Vera, aromanya tuh bakal dikenang loh sampai gede. Kayaknya iya sih, bakalannya pasti inget. Kayaknya harus keju yang baunya seperti itu gitu ya. Kemudian lebih banyak kreasi-kreasi resep yang disampaikan gitu ya. Supaya ibu-ibu di rumah lebih percaya diri lagi pergi ke dapur bersama putra-putrinya di rumah. Seperti itu, karena apa ya, kita udah percaya banget bahwa ini anti gagal gitu ya, dan gampang banget dimasak. Karena image memasak itu sulit kayak enggak gitu, terbantahkan karena ternyata gampang kok, melting juga gampang gitu ya, dimasaknya juga mudah dengan bahan yang apa saja ada di rumah bisa. Jadi simple, sempurna, anti gagal. Masa iya? Nanti kita buktiin ya, Bu Fatma ya. Apakah benar kalau masak itu sebenarnya simple dan gak ribet? Nanti kita buktiin bareng-bareng ya. Siap yuk. Siap, itu dia. Dari Mbak Vera mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, saya apresiatif banget ya sama yang diinisiasi oleh Kraft, khususnya Kraft Quick Melt gitu ya. Ini sekaligus ini mengingatkan ya betapa pentingnya waktu bersama keluarga, sekaligus memberikan solusi juga gitu ya. Jadi kan orang tua masa kini gitu kan di tengah kesibukan itu kadang-kadang mereka butuh bantuan ide yang langsung gitu kan. Jadi mereka gak usah cari-cari dulu, gak usah banyak riset-riset dulu gitu. Tapi udah nih loh ada sesuatu yang memang mudah, simple dan banyak manfaatnya. Ayo tinggal dilakukan aja gitu. Jadi terima kasih sekali atas inisiatif kampanyenya ini. Setuju banget, karena penting banget lo punya kualitas waktu kebersamaan dengan keluarga gitu ya. Mbak Yudia, mungkin ada harapan dukungannya untuk keju Kraft Quick Melt ya? Kalau misalnya dukungan kayaknya nggak perlu didukung lagi ya. Kraft tuh udah menjadi apa ya, pionir. Karena buat aku pribadi lucu aja gitu. Aku tuh dulu kayaknya pas lagi masih kecil, mamaku lagi masak, aku tuh inget banget gimana aku nyemilin, mama lagi masak, ibu lagi masak, aku cemilin. Dan sekarang anakku nyemilin apa yang aku masak gitu. Jadi kayak aku malah mengucapin terima kasih sih untuk Kraft, untuk inovasinya. Karena pas baru-baru keluar juga Quick Melt, aku inget banget, aku tuh langsung nyobain dan aku yang kayak ini dia nih, ini dia yang aku perluin. Dan
Thank you banget udah membantu banyak ibu-ibu di rumah, membuat ibu-ibu Indonesia dipuja-puji karena makanannya mantap rasanya. Dan terima kasih sudah menutrisi anak aku. Oh, like mother like son ya. Dulunya ibunya suka gangguin ibunya buat kayak ngemil-ngemilin keju Betul. craftnya. Sekarang skala kayak gitu ya. Oh, ini mungkin terakhir nih ya untuk Mbak Dia nih. Selaku Senior Marketing Manager Craft. Mungkin bisa disampaikan tujuan dan harapan dari Craft Quick Melt-nya seperti apa nih Mbak Dian? Simpel aja, jangan tunggu lagi bulan depan ya. Oke. Weekend besok, yuk eksekusi. Ya, ibu-ibu di rumah nggak usah takut gagal karena inspirasi udah ada. Kalau masih belum ada inspirasi, yuk masuk ke Instagramnya kita di Craft ID atau di websitenya kita Bunda Craft. Banyak banget inspirasi masak, baik itu dari kita sendiri maupun dari ibu-ibu sesama yang suka masak. Jadi kalau ibu-ibu malah mau sharing ide, yuk upload di websitenya kita. Dari sisi produk juga kita sudah bantu berikan solusinya. Jadi untuk keju leleh yang anti gagal sudah ada juga di pasar dan teman-teman di rumah bisa coba. Jangan tunggu lama lagi karena nggak ada yang susah kok untuk memastikan interaksi terjadi di keluarga. Dan harus dibuktikan sendiri ya. Iya. Ini mumpung kalau tadi udah ngobrol-ngobrol sama Ibu Fatma juga bahwa sebenarnya berbagai macam bahan masakan di rumah tuh bisa banget dipakein keju Craft Quick Melt-nya. Jadi tunggu apa lagi? Akhir pekan ini langsung dicobain ya. Ini luar biasa banget sesi talk show kita hari ini. Mungkin buat tepuk tangan semuanya dari rumah masing-masing. Terima kasih banyak ya untuk narasumber kita juga. Ada banyak banget sesi insight yang kita dapatkan dari pembicara yang sangat luar biasa ini. Nah sekali lagi saya mau ngerangkum sedikit kalau sejalan dengan komitmen Craft buat menghadirkan produk keju yang berkualitas, Craft Quick Melt sekarang ini hadir dengan berbagai keunggulan. Seperti halnya cepat leleh, hanya dalam waktu 3 menit aja. Dan itu punya tekstur yang sempurna dan punya rasa lezat dan gurih keju yang khas. Dan berbekal tema lelehnya asli, semangatnya pasti, keju Craft Quick Melt ini hadir sebagai solusi simpel anti gagal untuk kreasi dengan keju cepat leleh bertekstur sempurna untuk menghadirkan kebersamaan keluarga di akhir pekan supaya lebih bermakna. Nah konsumen di rumah juga bebas menggunakan untuk aplikasi apa aja nih, boleh digoreng, dikukus, di oven. Karena cuma butuh waktu 3 menit aja bisa meleleh sempurna yang rasanya gurih banget ya. Sensasi leleh kejunya juga bisa membuat hidangan simpel jadi lebih spesial untuk momen kebersamaan satu keluarga. Jadi bisa sambil kumpul-kumpul, sambil juga bisa berkualitas waktu bersamaannya. Nah saya ngeliat juga beberapa teman-teman tadi udah ada yang nanya nih, rekan-rekan media semuanya lewat Zoom kita, lewat sesi Q&A yang ada di bawah gitu ya. Sekarang rekan-rekan jurnalis yang mau nanya bisa langsung dengan para pembicara kita yang sudah hadir di sini, bisa langsung tulis di kolom chat juga. Saya akan milih sekitar 3-5 pertanyaan dari rekan-rekan media yang bakalan saya bacain. Jadi di sesi tanya jawab ini bakal dipersilakan untuk rekan media ngajuin pertanyaannya lewat fitur chat box yang ada di bawah. Dan kita juga akan memilih penanya terbaik yang berhak mendapatkan hadiah voucher e-wallet masing-masing senilai Rp200.000 ya. Jadi boleh sambil nanya, yang beruntung nanti punya momen untuk dapetin voucher e-wallet masing-masing Rp200.000. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Ada Mbak Elis dari CNN Indonesia. Hai Mbak Elis. Oke, ini mau nanya ke Mbak Vera sekarang. Kenapa sih kegiatan masak tuh bisa jadi sarana semakin dekat dan punya waktu berkualitas barengan sama keluarga? Dan gimana ya melibatkan anak untuk memasak bersama dan apa aja tipsnya? Coba Mbak Vera mungkin boleh dibantu Mbak Elisnya nih. Oke, tadi sebenarnya sudah sebagian kita bahas ya, memasak itu kenapa bisa jadi sarana semakin dekat. Karena memasak itu sudah pasti di satu tempat yang sama kan ya, nggak bisa bapaknya masak di mana, ibunya masak di mana. Jadi pasti semua bareng ngeriung di dapur gitu ya. Jadi ada kebersamaan, ada kedekatan fisik. Jadi waktu bersama itu kan sebenarnya poin-poinnya adalah rutin ya, bersama ya jadi lengkap gitu ya. Terus ada interaksi dan ada kedekatan fisik. Dan menyenangkan. Nah, memasak tuh memenuhi kelima-limanya ya. Antara lain itu ada 5 indikatornya. Nah, memasak tuh bisa memenuhi semuanya gitu. Jadi dan tadi saya sudah bilang bahwa memang waktu bersama keluarga ada penelitian yang bilang itu tidak harus suatu momen yang spesial yang pergi kemana gitu ya, harus ke Bali nyamperin Mbak Ayudia misalnya gitu, enggak harus. Tapi aktivitas sehari-hari di rumah kan banyak tuh ya, mungkin bisa ada yang membersihkan rumah bersama, tapi anak-anak biasanya kalau disuruh bersih-bersih males gitu ya. Nah, kalau memasak tuh biasanya lebih excited. Nah, ini juga sekaligus menjawab yang kedua gitu ya. Anak-anak tuh biasanya lebih terdorong untuk masak. Kenapa? Karena biasanya mungkin yang tadinya kalau pegang pisau sedikit gitu ya, nggak boleh, tapi sekarang malah
ayo belajar motong misalnya gitu. Jadi mereka juga terdorong karena merasa diberi kepercayaan. Jadi nanti triknya tuh di pembagian tugas tadi tuh Mbak Elis gitu ya. Jadi anak-anak yang memang kayaknya agak males-malesan kita kasih satu tugas yang kayaknya dia memang terdorong merasa dipercaya, oh aku dianggap udah anak gede nih gitu. Aku boleh pegang pisau, boleh ini, boleh itu gitu. Terus juga dalam pemilihan menu. Nah, setiap keluarga misalnya ada 4 kepala gitu pasti kesukaannya beda-beda gitu ya. Gitu. Nah, itu bisa dibikin gantian gitu ya. Jadi minggu ini, weekend ini pilihan menunya siapa kita cobain. Terus nanti minggu depan kakaknya, terus adiknya. Jadi dibuat bergantian. Jadi setiap anak merasa dihargai juga sehingga keterlibatannya, willingness-nya juga lebih besar. Oke, dan mungkin data dari menunya juga kali ya. Karena kalau misalnya disuruh bikin oxtail kepiting cabai merah gitu, kayaknya ya repot ya. Agak susah kalau untuk bersama dengan keluarga. Mungkin bisa dengan menu-menu yang simple. Jadi kayak tadi Mbak Ayu dia yang anti gagal lah ya. Yang anti gagal betul. Jadi simple banget kan. Misalnya ibunya lagi masak, harumnya tuh bisa bikin si anak pengen ikutan nyobain gitu kan. Bisa dicoba tuh Mbak Elis. Langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mas Wayan. Hai Mas Wayan dari Putan 6. Mau nanya ke Mbak Ayu dia. Boleh dong kasih rekomendasi kegiatan yang asik di rumah yang bisa nguatin ikatan batin orang tua dan anak. Gimana nih Mbak Ayu dia? Kalau dari aku sih sebenarnya memang banyak ya aktivitas. Cuma buat aku pribadi memang yang nyantol itu masak sih, bener tadi Mbak Vera bilang gitu. Karena kita manusia itu pasti makan gitu ya. Apalagi anak itu misalnya kalau sudah lapar yang dicari mamanya gitu. Nah, momen-momen inilah yang aku incer untuk memang akhirnya mendapatkan quality time sama keluargaku gitu. Semua, nggak anak, nggak suami, kalau lapar nyari mamanya gitu. Tapi memang yang menarik itu ketika kita masak yang simple, semuanya jadi mau ikutan. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya quality time itu lagi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, apa sih kegiatan favorit aku? Memasak sih. Masak ya? Number one. Number one banget. Number one activity yang dilakukan ya. Terima kasih Mbak Yudia. Lanjut kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada Siska dari wanitaindonesia.co. Mau nanya ke Mbak Dian. Kraft Quick Melt ini kan ngeluarin buku resep gitu. Oh, pertanyaan justru. Kraft Quick Melt mengeluarkan buku resep enggak selain dari yang di kemasannya. Benar, karena di belakangnya ada tuh ya. Kemudian biar para ibu-ibu bisa uji coba banyak menu dari Kraft Quick Melt. Nah, gimana tuh, Mbak Dian? Terima kasih banyak ini untuk inputnya. Nanti akan kita coba garap ya untuk membuat dalam bentuk buku. Tapi buat ibu-ibu zaman sekarang, karena inspirasi itu bisa datang dari mana saja ya. Betul. Jadi dan era sekarang kan lebih banyak dari website, dari internet. Kita banyak sekali juga melihat bahwa sekarang tren-tren yang kekinian itu ada cepat sekali datangnya gitu. Betul. Jadi ada masakan Korea, ramen dan sebagainya yang tinggal dicemplungin dengan Kraft Quick Melt jadi beda gitu. Jadi daripada misalnya kita cuma masak mie instan gitu ya. Buat mie instannya jadi lebih spesial ala-ala ramen di restoran Korea dengan cemplungin si Kraft Quick Melt yang dengan panas itu nanti dia akan meleleh gitu. Nah, hal-hal yang cepat sekali serapannya ini dari berbagai inspirasi bisa didapatkan oleh ibu-ibu di rumah di websitenya kita. Ibu-ibu juga kalau mau sharing buat teman-teman yang lain, jadikan ini wadah buat berbagi dengan teman-teman. Upload juga resepnya ibu-ibu di Bunda Craft. Kalau mau tidak di Bunda Craft juga bisa di Instagram kita ya, Craft ID. I see. Jadi sebenarnya lahannya gitu ya, medianya sudah ada banyak banget. Jadi silahkan dicek-cek sendiri aja. Silahkan kalau misalnya pengen tahu ada menu-menu apa aja yang bisa dipraktekkan. Tapi mungkin untuk ide kreasi hari ini juga kita akan membagikan ya Mbak Dian ya. Satu aja nanti kita coba. Yang paling mudah kita buktikan. Dan kita akan membuktikan apakah betul itu ya. Lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya dari kompas.com. Mau nanya ke Bu Fatma dan juga Mbak Dian. Gimana cara ngebuat anak tuh suka sama keju? Kok aku nggak ditanyain kayak gini udah suka banget sama keju ya? Oke. Bu Fatma mungkin bisa dibantu. Ya baik, terima kasih. Sebenarnya mudah banget ya mengajak putra-putri di rumah untuk suka keju gitu ya. Tinggal diaplikasikan saja dengan beragam makanan yang biasa dia suka, kemudian ditambahkan keju. Gitu, ingat begitu menambahkan keju di dalamnya kita juga sudah nambahin nutrisi loh. Gitu, jadi
bagus banget kalau mengajak anak-anak untuk suka keju. Misalnya makanan-makanan yang biasa dimakan waktu sarapan, waktu siang, bekal sekolah atau lainnya, itu tambahkan keju di dalamnya pasti akan menjadi makanan baru. Dan jangan lupa ajak makan bareng ya. Kalau di sekolah tuh biasanya teman-teman pada bawa bekal, pasti ada keju deh di sana gitu. Kalau lihat temennya suka, pasti dia suka. Tapi yang paling utama, asal bapak ibunya suka mengkonsumsi keju, pasti putra putrinya juga bakalan nular. Makan bareng satu meja gitu, ada makanan kesukaan mereka yang kemudian ada keju di dalamnya, pasti mereka bakalan ngopi ya, meniru supaya dia juga suka keju. Tapi bener sih, aku sampai detik ini dari kecil apapun yang mama aku makan tuh aku pasti suka juga. Karena aku akan ikutan buat nyomot-nyomotin dan ternyata emang enak gitu ya. Oke, dari Bedian. Sebetulnya tidak perlu dipaksakan ya Bu Fatma ya. Mungkin mamanya bisa tahu gitu selera anaknya seperti apa. Karena anak-anak di Indonesia kalau saya amatin ada yang sukanya tipikal gurih, ada yang sukanya manis gitu ya. Nah kebetulan kalau keju ini bisa dimix untuk yang manapun dia suka. Contohnya kalau misalnya memang gurih, ya keju ini bisa menambah sensorial gurihnya. Apalagi kalau Kraft Quick Melt lebih ke arah plus satu sensori lagi, which is si lelehannya itu. Jadi lidah kita juga dimanjakan. Nah kalau misalnya seperti anak saya contohnya sukanya coklat-coklat gitu ya, anak-anak biasanya kayak gitu. Nah coklat dengan rasa keju ini juga sebuah perpaduan yang sangat serasi. Jadi monggo, intinya cuma satu, coba aja Bu. Emang jangan cuma berhenti sampai niat ya, harus sampai prakteknya. Supaya tahu bagaimana kelanjutannya. Satu lagi pertanyaan dari Dea Kumparan. Hai Mbak Dea, mau nanya ke Mbak Dian. Ada nggak sih tips buat nyimpan keju yang tepat? Haruskah selalu dimasukin ke dalam kulkas? Dan untuk tipe keju melt kayak gini, gimana penyimpanan yang tepat? Wah, ini aku retweet banget pertanyaannya. Aku juga penasaran ini gimana cara nyimpan yang tepat. Iya, Mbak Dea makasih banyak. Ini pertanyaan mungkin sama kayak ibu-ibu Indonesia lainnya ya. Jadi memang keju itu kalau ditaruh di terbuka di kulkas terutama itu memang jadi keras. Jadi sebaiknya ditutup lagi, bungkusnya bisa diikat, masukkan ke dalam Tupperware kecil untuk memastikan tingkat kelembapannya terjaga seperti sedia kala. Gitu. Nanti insya Allah seperti itu akan bisa bertahan lebih lama. Oke, tapi kalau misalnya dimasukin ke dalam kemasan gitu tetap harus dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya? Yes. Itu dia. Mudah-mudahan terjawab nih Mbak Dea, karena kalau aku sudah terjawab. Iya juga ya, selama ini aku nggak dimarahin masukin ke dalam kemasan lagi, jadi agak sedikit keras. Tapi sebenarnya kalau dikeluarin tetap balik lagi sih, ke lembek-lembek lagi gitu ya. Masih ada pertanyaan berikutnya kah? Coba kita tanya sama tim. Masih ada pertanyaan berikutnya? Sudah cukup? Oh oke, sudah cukup. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya yang sudah bertanya. Aku yakin banget kayaknya pertanyaannya gak cuma itu, tapi lebih banyak lagi. Tapi masalahnya adalah keterbatasan waktu. Jadi, terima kasih untuk semua pertanyaannya. Kalau masih ada pertanyaan lainnya, silahkan dikirimkan lagi aja karena ini ada... Oh, ada lagi pertanyaannya? Oh ada, satu lagi pertanyaan. Buat Mbak Ayudia. Ini udah tadi? Udah kok Mas. Aman, sudah dijawab dengan baik ya. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan media yang sudah bertanya langsung gitu ya sama narasumber yang sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau ada yang nggak bisa dijawab, tapi tenang karena bisa langsung email aja ke tim media relations kita di aji@logicpr.id. Sekali lagi, aji@logicpr.id. Nah sekarang ini adalah momen yang ditunggu-tunggu juga sama mungkin ibu-ibu yang tadi lagi gabung sama kita di Instagram Live. Hai. Kayaknya kurang lengkap ya kalau ngobrol-ngobrolnya nggak langsung dilengkapi dengan keunggulan Kraft Quick Melt yang tadi udah sama-sama kita obrolin juga. Jadi saya juga penasaran banget, pengen tahu emang bener ya bisa diaplikasikan ke masakan yang simple dan kejunya beneran meleleh, anti gagal dan teksturnya sempurna. Kalau soal rasa mah ya nggak usah diraguin lagi lah. Karena Kraft kan udah turun-temurun juga. Kita semua juga tahu dari zaman kita kecil sampai sekarang gitu ya. Apalagi dengan semua rangkaian produknya yang punya rasa keju yang khas dan pastinya enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, mumpung ada Ibu Fatma di sini ya. Selaku pegiat kuliner, kita mau nyobain cara memasak kreasi sajian simple dengan Kraft Quick Melt. Langsung aja, Bu Fatma, let's go. Ini dia, seperti halnya sudah hadir di depan kita. Loh, Bu Fatmanya mana?
Sebentar. Yang pakarnya lagi siap-siap, kita tapi sudah menyiapkan di sini ada keju Kraft Quick Melt-nya. Ya, silahkan dilihat. Oke. Hai Luana. Udah langsung beda aja tampilannya nih. Yes, aku mau nyiapin minyak untuk menggoreng dulu sebelum mulai kita masak yang super simple ya. Di sini sudah ada bahan yang bisa didapat di lemari dapur setiap ibu ya. Atau ini mah udah pasti ada di rumah. Udah Ini pasti mah ada roti kan? Iya, tapi jangan lupa cuci tangan dulu yang bersih ya. Iya. Oke, cuci tangan pakai sabun kan? Iya betul. Sik, semua sudah bersih. Terus kita ambil ini dia. Keju Kraft Quick Melt kesukaan. Oke, kita buka dulu ya. Ini satu kotak langsung. Nah rotinya tuh bisa yang misalnya kita punyanya yang ada kulitnya gitu ya, nggak apa-apa, tinggal dipotong saja kulitnya ya. Ada kulit pinggirannya itu ya. Biar gampang aja kita buatnya, terus kita lihat isinya ya. Tuh, so simple. Aku ngeliat aja udah ngiler. Iya nih, ini gampang banget. Jadi kalau misalnya pagi-pagi itu misalnya pagi-pagi udah halo, bangunin putra-putri di Sayang, aku makan aja. Selalu seperti itu ya. Belum mulai udah dicemilin gitu ya. Nah, supaya lebih mudah, ini kita bisa roll roti tawarnya pakai rolling pin. Aku punya rolling pin lucu nih ya, kecil seperti ini. Pasti tuh ya putri-putri di rumah pada seneng, udah pada satu dapat tugas ngerol roti. Tadi Bu Vera udah kasih tips kan ya. Udah. Satu ngerol, jangan dihabisin. Oke, kita boleh bikin modelnya segitiga boleh. Mau memanjang gini juga boleh. Jadi nanti biar anak-anak bisa kasih ide gitu ya kayak gini ya. Ini kan nggak mau lengket nih kalau kayak gini. Nggak usah khawatir, langsung dikasih telur aja kayak gini. Jadi ini jadi perekatnya. Jadi perekatnya putihnya saja tuh jadi perekatnya kayak gini boleh ya. Atau mau pakai kuas kecil-kecil gitu juga boleh ya. Dikasih tugas aja kan anak-anak tuh. Bener. Karena di masa pandemi kayak gini mendadak kan semua orang jadi chef ya. Bener. Bu Fatma, tiba-tiba tuh semua berbagai macam alat-alat di dapur jadi lengkap. Jadi lucu-lucu ya. Lucu-lucu ini aja warnanya jadi kayak pinkish, ada hijau-hijau. Tuh ya, lucu. jadi kayak gini. Terus kita siapin telur ini untuk dikocok sebentar aja pakai garpu. Ambil aja satu. Aku gitu bisa, ya. aku bantu ngocok Bu Fatma. Oke, boleh. Jago banget ya. Oke, tinggal pakai garpu gitu aja kan ya. Terus bisa model lain, misalnya kemarin lihat deh videonya Mbak Ayu Dia ya di Instagramnya Kraft. Dia bikinnya lucu seperti rissoles pada umumnya gitu ya, tapi kayak gini. Setuju. Langsung atau taruh di tengah juga boleh. Tekuk kiri, tekuk kanan, jadi. Cuma dilipat-lipat doang? Iya, dilipat doang kayak gini. Nah supaya rekan, biasanya kan ada kesusahan. Sama kayak tadi, kasih aja perekat kayak gini ya. Telurnya dikasih, bisa pakai kuas kecil atau pakai jari, asal jarinya bersih ya. Anak-anak pasti akan suka banget. Lah, sip gini ya. Nah udah. Terus dipenyet-penyet gitu biar nempel. Udah dia nempel, terus gitu udah selesai. Kita celupkan aja langsung di sini. Asal tangan kita sudah bersih, aman ya. Kayak gini. Terus lengketin sedikit. Habis itu dipanir deh. Oh, dimasukin ke tepung panir. Tepung panirnya deketin sini Mas Aryo. Biar kelihatan ya. Oke. Nah ini. Ini boleh dikucur-kucur gitu nggak sih? Bisa. Mohon maaf, kucur-kucur. Oh, ditabur Bener. ya. Nah ini misalnya mama-mama di rumah nih bikinnya kayaknya kok pengen sekalian banyak satu pack roti tawar gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal disimpan aja di dalam kulkas. Besok pagi digoreng. Bisa udah, gitu? Iya, udah punya stok banyak gitu. Sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu yang misalnya mau bikinin bekal untuk anak-anaknya pagi-pagi, iya, tinggal udah punya stok. Stoknya aja gitu ya. Saya juga udah punya stok loh di sini. Mana?
Aduh, gemes banget. Kayak gini, jadi gorengnya juga kan nggak lama gitu ya. Ini taruh sini dulu ya, saya Oke. goreng dulu ya. Ini gorengnya minyaknya dalam keadaan panas nih? Panas Oke. ya, jadi nih goreng aja langsung. Tuh. Wow. Nah, sebentar banget ya, model segitiga bisa, model persegi panjang bisa Ini gitu. apinya api gede, api Apinya kecil sedang aja, jadi ini saya kecilin dikit. Ya, oke. Tunggu sebentar. Hah? Wah, ini harumnya aja enak banget, Iya, mohon maaf. terus nanti dibalik. Nah, kayak gini tuh bisa disimpan ya. Jadi kalau mau bikin sekalian banyak, 1 pack roti tawar kayaknya sayang kan dapatnya 8. Benar. Pas banget kalau mau pakai 1 pack isi 8 lembar. Pakai kejunya 1 pack juga, Oke. pas jadinya. Nah, ini kita balik sebentar. Oh, cepet juga ya? Iya, kebayang gak sih? Tuh, putra-putrinya sekala udah nungguin nih. Oh, no. Hari ini Iya. Sekala, kamu belum bisa ngicipin karena ada omnya. Nah, udah selesai, udah kuning kecoklatan kan? Itu sebentar banget sudah hadir makanan baru. Oke. Kita tungguin. Bisa pakai jepitan. Nah, kalau udah mulai yang kena api gini tuh biasanya anak-anak terus minta tolong mama. Loncat. Oke. Nah, udah mateng. Sini yuk piringnya. Oke. Nah, sudah mateng. Satu lagi yang panjang kita boleh goreng ya. Boleh banget. Ini Duh, ada cuma 2 dipegang doang model. nih. Iya, ini Boleh dimakan dari nggak sih? dari 1 kotak Mohon maaf, ini aku udah bisa giler. jadi 8 ya risoles. Karena dia sebenarnya cuma butuh 1 slice roti tawar aja ya. Iya, jadi untuk satu satunya ini. ya. Jadi 1 pack roti tawar isi 8 tuh biasanya ya. Mau coba? Mau dong. Bu, mohon maaf. Wani piro. Wah, diangkain. Iya. Nah, kayak gini tinggal bareng sama putra-putri. Kita tungguin ya yang ini mateng ya. Oke. Kalau saya mau ngicipin harus nungguin juga ya? Sebentar. Kita tungguin. Oke, baik. Oke. Saya taruh sini. Oh. Sebentar lagi lihat leleh-lelehnya ya. Tunggu yang ini dulu sebentar. Kita buktikan apakah sudah cukup meleleh. Oke, mohon maaf. Oke. Dari tadi saya ngincer nyari kira-kira apakah ada alat makan untuk saya nyomot, saudara-saudara. Kita tunggu yuk. Mau potong duluan? Boleh deh, Bu. Yuk. Kalau ada sih, aku sih yes ya. Supaya lebih seru kita robek ya. Boleh banget. Ini yuk kita robek yuk. 1, 2, 3. 3. Oh. Ini dia, the moment of truth. Oh my God. Oh, bisa gitu. Nah, tuh lelehnya sampai my God. jatuh. Ya, seperti itu ya. Melted. Jadi seperti itu, cepet banget dan nggak butuh waktu lama ya. Ini sudah selesai juga yang bentuknya persegi panjang, kita bisa angkat. Yang banget. Iya. Kita bisa matikan kompornya sebentar. Kita angkat Gimana ya. rasanya Jadi Mas Aryo? Langsung comot nih ya kayaknya ya. ternyata banyak pengawasnya kan ya. Nah, jadi so simple ya, so simple. Jadi ibu-ibu di rumah nggak perlu takut-takut karena anti gagal. Simple banget. Mbak Dian, tapi ini beneran, aku gak bercanda. Ini beneran enak dan beneran anti gagal karena aku pikir tadi bakal mikir, emang beneran dalamnya melted? Iya, melted beneran. Iya, jadi Melting keistimewaannya kita memang begitu, dengan waktu cepat aja. Kejunya udah meleleh sempurna ya Mas Aryo ya. Mungkin sayang sekali nggak bisa kelihatan lewat kamera yang di atas, tapi coba dong testimoni dong. Testimoni lagi, mau ya ini? Mau. Yuk, saya Rasanya robek gimana lagi Mas ya. Aryo? Atau mau robek sendiri udah cuci tangan? Boleh. Oke. Ya. Iya. Maaf ya. Yes, bismillah dulu. Bismillah ya. Dari Ini pakai tangan tengah. aku karena dia akan aku makan sendiri juga ya, teman-teman ya. Itu panas lagi. Lihat deh, Hati-hati, ini nggak bercanda. masih Meltednya panas. kayak apa?
Tekan. Wow, gokil. Apa Nas? Meltednya kayak apa? Yes. Mohon maaf nih lama-lama saya kayak debus ya. Iya. Hangat ini. Tapi beneran ini meltednya no tipu-tipu bro. Iya, jadi dalam waktu singkat aja kita bisa mempersembahkan yang sensasional gitu ya di rumah ya. Ih, bukan lagi. Dan tadi Mbak Dian konon katanya ini tuh bisa di stok di freezer. Jadi bikin banyak terus bisa dimasaknya. Tinggal besok lagi goreng. gitu ya. Betul. Jadi di stok di kulkas aja kalau misalnya banyak, baru deh. Kalau misalnya mau sekalian biasanya nih, kayak anak saya kalau sekolah, hari ini bekalnya 2, besok Bu aku besok bekalnya 8 ya. Kenapa? Temenku mau katanya gitu. Oh ya udah kalau gitu temenmu suruh bayar. Bu Fatma kalau saya bisnis. Sebentar, boleh nggak zoom in banget? Muka gue gede banget tadi di kamera. Iya, makasih banget teman-teman. Ya Allah. Jadi sebentar ya, nggak pakai lama ya. Jadi emang seperti itu, ibu-ibu di rumah jadi nggak usah takut untuk mencoba menu-menu baru seperti yang saya tadi bilang. Misalnya mau dipanggang, taruh di atasnya kayak gini ya. Kan sekarang tuh pada suka punya tuh air fryer ya. Bisa juga di Bisa di air fryer kayak gini aja, udah jajar gitu. Panggang, dapet. Langsung Udah kebayang dia melting semua, iya. Dan ini bahannya sebenarnya cuma 2, cuma ini doang. Betul. Kalau misalnya mau dimasukin ke air fryer atau Iya. ke microwave tuh bisa ya? Bisa banget. Kalau mau diperkaya sih rasanya boleh aja. Misalnya mau pakai smoked beef, mau pakai taburan parsley juga kan jadi cantik ya. Bener-bener. Jadi kenangan gitu loh buat putra-putri di rumah. Bu, maaf banget punten. Ini bukan yang nggak mau gimana-gimana. Saya masih pengen makan tapi udah harus balik ke sana. Jadi kita beralih lagi ke tempat kita semula. Jangan Tapi saya lupa. habisin satu, boleh ya? With Ansi. Tagihannya menyusul. Kita akan kembali lagi. Makanya jangan kemana-mana, masih barengan sama kita. Bahaya banget nih. Ini terlalu enak saudara-saudara. Tapi beneran nih ya buat yang lagi gabung sama kita di sini, mungkin ibu-ibu yang lagi gabung di Instagram Live kita, I'm not kidding, gak bercanda sama sekali. Ini sesimpel itu, aku sampai kepikiran nih kayak nyampe rumah aku bakal langsung bikin. Karena ternyata caranya masaknya simple, gampang, tapi rasanya maksimal. Rasanya enak banget. Dan aku ngebayangin keju melted yang bener-bener kalau dipotek, dibuka tuh dia akan kayak ngerti kan, kayak ada jembatannya gitu, itu tadi kayak gitu. Enak banget saudara-saudara ya. Tapi emang kalau misalnya ya selain karena keju Kraft Quick Meltnya juga emang kotangannya Bu Fatma kayaknya emang bagus aja gitu. Kalau untuk makanan tuh enak-enak aja. Mudah-mudahan bisa menambah inspirasinya untuk ibu-ibu, bapak-bapak dan juga teman-teman media yang saat ini udah gabung sama kita gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Fatma untuk demonya, thank you banget. Mudah-mudahan menginspirasi. Nah, karena kita tadi udah nyapa juga teman-teman yang udah gabung lewat Instagram Live di @craft_id. Sekarang ini aku mau ngajakin buat yang udah gabung sama Instagram Live kita ikutan keseruan lainnya. Dimana kita bakalan ngadain giveaway dengan hadiah hampers yang menarik itu dia. Siap-siap tinggal jawab pertanyaan yang akan aku ajukan. Dan kita punya 5 hadiah menarik berupa hampers produk dari Kraft. Pertanyaannya gampang banget ya. Bentar, iya oke. Telan dulu, iya. Pertanyaannya, apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Kraft Quick Melt? Silahkan dijawab nih ya pertanyaannya ya. Tadi Mbak Dian udah bilang nih ya, keunggulan-keunggulan apa aja yang dimilikin sama Kraft Quick Melt. Langsung dijawab sekarang juga di kolom komen yang ada di Instagram Live @craft_id. Sekali lagi kita punya 5 hadiah yang menarik berupa hampers produk dari Kraft ya. Jadi abis ini silakan langsung berkreasi aja dengan keju Kraft Quick Meltnya. Enak banget. Mohon maaf tim yang tadi gabung sama kita buat masak-masak itu jangan dikemana-manain. Aku akan langsung ngetek ya. Awas kalau sampai ada yang makanin ya. Oke, terima kasih. Sudah dijawab teman-teman?
Silahkan dijawab di kolom komen saat ini. Kita akan mencari kira-kira siapakah 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah giveaway hampers dari Kraft tentunya. Sekali lagi pertanyaannya adalah apa aja keunggulan yang dimiliki oleh Kraft Quick Melt? Sebenarnya banyak banget ya keunggulan-keunggulannya, tapi silahkan dijawab aja. Siapa tahu Anda yang beruntung untuk mendapatkan hadiah di hari ini. Karena kalau misalnya menurut aku pribadi ya, keju Kraft Quick Melt ini adalah salah satu bahan makanan yang harusnya tersedia selalu ada di kulkas. Kenapa? Karena bisa buat macam-macam makanan. Tadi Bu Fatma juga sempat bilang, kalau bisa kreasinya dimacam-macamin, bisa bikin apa aja. Ditambah di zaman sekarang, di saat lagi ada peralihan antara pandemi ke endemi, kita tuh butuh banget tahu kegiatan-kegiatan yang bisa kita habiskan bersama keluarga sebagai kegiatan yang berkualitas. Tadi juga Mbak Yudia bilang, kayaknya kalau misalnya kita kumpul bareng keluarga tapi masing-masing sibuk main handphone juga kayaknya kurang pas ya. Karena nggak ada kebersamaan yang dibagikan. Sedangkan harusnya ada kegiatan karena kebersamaan yang tadi disampaikan sama Mbak Vera juga itu menjadi kegiatan yang penting banget dan berkualitas itu perlu banget untuk kemudian dialami oleh seluruh keluarga di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, di luar juga. Sudah ada jawabannya? Sudah masuk? Oke. Sekali lagi, apa aja keunggulan yang dimiliki sama Kraft Quick Melt? Kita hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Ya, kita hentikan. Terima kasih buat yang udah jawab. Silahkan jawabannya aku kasih tahu sekarang, boleh nggak nih? Boleh ya? Jadi pertanyaannya apa aja keunggulan yang dimiliki oleh Kraft Quick Melt? Jawabannya adalah cepat leleh dalam 3 menit, teksturnya sempurna dan membuat kreasi sajian anti gagal. Nah buat teman-teman semuanya silakan ya, kalau misalnya tadi udah nyebutin jawabannya, sekali lagi kita ngasih tahu jawaban yang paling cepat dan yang paling benar, itu bakalan kita kasih hadiah hampersnya. Akan langsung kita hubungin juga, jadi untuk semua teman-teman yang udah jawab dan ngerasa kayaknya gue bener nih, kayaknya gue adalah 5 orang teratas nih. Jangan sampai di lock Instagramnya karena nanti akan dihubungi oleh tim dari Kraft juga ya. Jadi untuk masalah pengiriman hadiahnya, konfirmasi data akan kita kontak langsung di DM Instagram Anda masing-masing gitu. Terima kasih sekali buat yang udah ikutan keseruan hari ini. Dan untuk menyemarakan acara virtual press conference Kraft Quick Melt hari ini. Walaupun kita masih terpisah jarak nih ya, tapi justru ini adalah momen-momen yang menyenangkan karena kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang bahkan jauh banget dari luar kota pun bisa gabung sama kita karena kita mau foto bareng. Jadi boleh semuanya menyalakan kameranya masing-masing, silakan di-on-in kameranya. Kalau mau siap-siap dulu juga boleh silakan karena aku tahu banget nih biasanya kalau misalnya ciwi-ciwi tuh harus pakai lip and stick dulu, benerin rambut dulu. Oke, Mbak Yudia udah siap banget nih kayaknya ya. It's okay, tenang. Yang lainnya juga silakan siap-siap dulu. Mau benerin hijabnya dulu juga boleh ya. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi foto bareng. Gak cuman sama seluruh narasumber yang gabung hari ini sama kita, tapi juga sama semua rekan-rekan media yang bergabung bersama kita via Zoom. Yang udah gabung lewat Instagram Live, sorry banget kita gak bisa ikut foto bareng. Tapi tenang. Karena kita akan bagikan keseruannya lewat giveaway hampersnya ya. Oke, udah menyalain masing-masing kameranya? Sudah? Oke, kita mau foto dulu. Ini biasanya akan ada slide-slide nih ya. Oke. Boleh silakan rekan media yang sehari ini mau gabung kita foto bareng. Silakan langsung dibuka kameranya sekarang juga. Open your camera. Ada kok pilihannya di kolom bagian bawah sini gitu ya untuk ngebuka kameranya. Dan nanti akan dibantu juga sama rekan-rekan host dan juga co-host untuk mengaktifkan dan bisa ngegabungin langsung di layar supaya kita bisa foto bareng. Iya, sudah dadah-dadah juga semuanya. Hai. Wih, ini dia. Kece banget. Tenang, kalau misalnya lagi di rumah ngerasa belum mandi, you're not alone ya. Kalau aku lagi di rumah live-nya juga pasti aku belum mandi jam segini. Ya, gak apa-apa. Oke, silakan langsung dinyalakan kameranya masing-masing. Kita mau berfoto bersama. Ada yang satu frame bertiga, bener ya, bagus. Irit wifi ya. Iya, lumayan kuotanya. 1 bertiga. Coba kita mau lihat lagi, ada lagi yang gabung dalam satu kamera, boleh juga. Oke. Ini ada kendala dalam menyalakan kameranya kah atau gimana nih teman-teman dari host, boleh dibantu? Sudah cukup? Oke, sudah cukup, kita langsung mau berfoto bersama. Semuanya boleh berikan senyum terbaiknya, kita hitung dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sekali lagi deh biar afdol ya.
Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih banyak semua rekan-rekan media yang sudah gabung sama kita hari ini. Thank you banget. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat. Sekali lagi ya, kalau sehat juga harus dipikirkan bagaimana sehatnya itu bisa dijaga. Salah satunya ya kalau misalnya mau makan bisa masak sendiri aja. Apalagi sekarang masak-masaknya bisa dihabiskan di akhir pekan bareng sama keluarga juga. Jadi bisa melibatkan satu keluarga buat masak-masak bareng gitu ya. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil sharing dan mungkin menjadi momen yang berharga juga untuk kita semuanya. Dan gak kerasa selesai sudah rangkaian acara Virtual Press Conference Craft Quick Melt di hari ini. Dan saya Aryo Astungkoro mewakili seluruh tim yang sudah gabung sama kita hari ini. Mengucapkan terima kasih untuk seluruh rekan-rekan media dan juga kepada para partner dan para pembicara yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya juga buat yang udah gabung secara Instagram Live di @craft_id. Semoga kita semuanya bisa sehat selalu dan semoga pandemi cepat berakhir. Sampai bertemu lagi di event Craft selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and keep happy. Dadah!